Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur jejak KSR, saya Sang KSR. Kali ini saya akan mengedukasi sebuah benda pusaka yang berbentuk cemeti naga, dan benda ini saya mendapatkan dari seorang teman, dan dia udah nggak bisa merawat dan nggak tahu kegunaannya, dan dia dikasih orang tua, dan konon katanya benda ini ngambilnya di daerah Mojokerto, di Ratu Kencana. Jadi benda ini ada 2 pasang. Jadi saya sendiri nggak tahu benda ini memang satu jodoh apa gimana. Cuman menurut beliaunya katanya benda ini satu jodoh, dan konon katanya selama membawa benda ini, yang punya benda ini di rumahnya, kata orang yang ahli supranatural atau orang ngerti, di rumahnya kelihatan banyak sosok ular dan ular naga, dan katanya ularnya itu ganas gitu. Jadi dia udah nggak bisa merawat karena udah sekitar 10 tahun lebih. Jadi dia menghibahkan ke saya, untuk mempercayakan ke saya untuk merawatnya, dan konon katanya benda ini beliaunya dapat dari daerah Mojokerto, tepatnya di belakang makam Ratu Kencana. Dan memang di sana, sepengetahuan saya belum pernah ke sana, cuman saya pernah mendengar cerita aja, katanya di sana itu energinya positif. Jadi bendanya seperti ini tuh, saya menerimanya seperti ini, memang sangat besar, dan sosoknya bentuknya seperti naga. Kalau orang bilang ini cemeti tuh. Dan yang satunya ya ini katanya pasangannya. Ini warnanya agak buram, agak gelap. Yang ini kayak keemasan. Kalau saya menyebutnya ini kuningan sari. Sosoknya dua-duanya naga. Jadi nanti kita akan coba mendeteksi dan mengedukasi benda ini, gaibnya apa, dan apa benda ini dari daerah Mojokerto, terutamanya di daerah area makam Ratu Kencana. Sedulur, ikuti penelusuran benda gaib ini bersama jejak KSR dan Sang KSR. Dan saya di sini nggak sendiri, bersama adik saya, bersama Mas Ferdi. Nanti dia ikut mencoba mendeteksi benda ini. Jadi sosoknya seperti apa, dan saya juga nanti akan mencoba juga. Soalnya saya membawa benda ini energinya cukup kuat banget tuh. Sosoknya mungkin kalau ahli supranatural tahu, mungkin seperti ini, bentuknya seperti ini, naga. Itulah memang di daerah Ratu Kencana di sana memang terdapat banyak benda pusaka menurut ahli supranatural, dan di sana energinya positif. Jadi kalau orang supranatural kalau mencari energi positif untuk kebatinan atau menambah aura, bisa di sana, khususnya untuk wanita. Itu memang energi pengasihan di sana kuat. Tapi nanti kita coba ini berasal dari sebelah mana, kalau memang dari sana sebelah mana, dan sosoknya apa, yang memiliki siapa, apa benar ini dari Ratu Kencana atau dari penunggunya sana, maksudnya itu pengikutnya gitu. Kita akan coba mendeteksi itu. Dan saya memang tertarik yang ini. Warnanya agak kusam, dan dia nggak bisa bersih kayak yang tadi kuning menyala seperti emas. Yang ini dibersihkan ya kayak gini, tetap agak hitam-hitam gini.
jadi akan dia kembali seperti kusam gini. Apa memang bawaannya kayak gini seperti ini, saya kurang tahu. Nanti coba kita akan, ibaratnya kurang lebih 1 kilo, kurang lebih 1 kilo benda ini. Coba akan saya berkomunikasi dan memanggil sosok yang mempunyai benda ini atau penunggu benda ini. Tapi perlu diketahui dulu, saya akan menggunakan benda pusaka saya, bentuknya juga naga, tapi agak kecil segini. Ini coba saya akan menggunakan benda ini untuk biar bisa mengetahui sosok apa yang mendiami pusaka ini dan yang memiliki siapa. Ya sedulur, saya akan memulai mendeteksi benda ini, sosok apa yang mendiami menunggu benda pusaka seperti ini. Jadi kita juga nggak mudah nanti melihat benda ini, jadi kita harus benar-benar hati-hati dan biar nggak terjadi salah paham dengan benda ini. Saya menggunakan benda pusaka 3, jadi benda pusaka saya sendiri untuk mendeteksi, dan saya akan menyalurkan energi dan melihat ke belakang zaman dahulunya. Saya akan mereview seperti yang agak kusam ini, sosoknya apa, nanti berbentuk apa, dan nanti akan dapat info apa. Kena listriknya munggah padang. Bismillah.
dulur jejak KSR, saya melihat sosok yang satu ini, saya mendeteksi yang satu yang agak kusam ini. Memang sosoknya seperti ular naga, tapi saya nggak melihat sosok kepalanya dan ekornya, hanya tengah-tengahnya aja. Dan warnanya dia putih, sisiknya putih, ularnya putih, naganya besar banget. Jadi sosok naga tapi kepalanya saya nggak bisa melihat, dan belum ketemu kepala, jadi sosok badannya aja yang lewat. Dan menurut saya, penglihatan saya seperti itu. Dan saya tadi melihat kayak ditemukan benda ini di situ, kayak seperti ada mangkok tuh. Mungkin kalau saya melihatnya mangkok, mangkok Cina kalau nggak salah, zaman Tiongkok gitu. Jadi benda ini dia di atasnya dan di sebelah sebelahnya itu ada kayak mangkok Cina, warnanya putih dan ada gambar-gambar warnanya biru. Jadi warna biru, saya melihatnya seperti itu. Memang saya melihatnya ini persis di bawah pohon, jadi di bawah pohon beringin, sepertinya di belakangnya area makam. Dan situ ada makam Ratu Kencono, dan di belakangnya kalau nggak salah saya melihatnya di situ ada pohon besar dan dia ada di situ. Dan di dekat situ saya melihat kayak ada peralatan rumah tangga seperti mangkok, cangkir gitu. Itu kayak dinasti apa saya tidak tahu, cuma kelihatan banget. Dan ini ada berdiri di pohon itu kayak bersandar gitu. Dan saya tadi ditemui sosok kakek-kakek kayak resi, dia berjenggot segini, pakai ikat kepala putih, dan dia pakai pakaian yang selempangan gitu. Sepertinya dia yang mempunyai benda pusaka ini. Itu. Dan nanti coba yang satu Mas Ferdi mau mendeteksi, dia juga penasaran gitu, apa ada hubungannya dengan benda ini. Coba Mas Ferdi nanti mendeteksi, nanti saya tinggal apa benar ada kaitannya dengan benda ini, sepasang apa laki-laki apa perempuan. Setelah ikuti terus pendeteksian jejak KSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. KSR coba mendeteksi sedikit dari jelas dari pusaka yang pernah agak begini. Mungkin dari sejarahnya dulu kita belum tahu gimana, bukan cara penggunaannya, tapi asal usulnya dari mana. Ya, kata sang KSR tadi mungkin nggak jauh beda. Emang dari pusaka ini memang tinggalan dari Mojokerto, Ratu Kencono, dari Ratu Kencono, orang penjaga lokasi yang ada di sana untuk penjagaan area sana. Kalau dilihat mungkin ya nggak terlalu banyak, yang cuma sedikit. Coba kita lihat dulu, mungkin ada yang tahu sedikit info gimana pusaka ini. Betul, Mas Ferdi akan mendeteksi yang satunya, benda pusaka naga gini satunya. Jadi dia akan mendapat gambaran apa dan sosok apa yang nanti dia temui, yang bisa berkomunikasi dengan dia. Jadi ikuti terus. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di bawah ini bersama jejak KSR dan sang KSR.
Setelah hari ini kita nggak ngevlog karena lagi booming corona, jadi kita ngevlog di rumah, di base camp, mereview edukasi benda-benda pusaka yang kita punya dan kita dapat. Ikuti terus dulu, masih belajar. Ya, Masih dari info yang tadi sedikit ya, menguak sedikit di dalamnya. Pertama kali yang keluar memang yang ini dulu, yang agak lama. Ini ada di dalam, cuman nggak terlalu dalam. Ini sama dengan reinkarnasinya. Jadi kalau keluar, kalau nggak dua-duanya nggak akan bisa. Jadi bersamaan. Yang keluar duluan yang lama itu. Ini tadi saya lihat seperti badannya kayaknya. Nah, ini badannya. Kalau ini mungkin, kalau saya pribadi kayaknya kepala. Nggak sampai apa? Ini memang ada. Bener kepala. Iya ada. Jadi sedulur, ini Mas Badi melihatnya ini persis juga sama saya, kepala. Jadi ini kepala naganya. Dan ini yang satunya ini yang tadi pertama saya lihat ini badan, sosok badannya gitu. Terus gimana? Jadi dua-duanya ini memang jadi satu. Nggak jauh beda, memang nggak jauh beda. Jadi mungkin gini penjelasan sedikit saya tambahin. Memang ini bukan satu jodoh, tapi kalau dilihat secara fisiknya, secara nyatanya dia pasangan. Tapi secara gaib sebenarnya mereka jadi satu. Itu. Terus memang dibuat kembar, memang kembar, tapi beda wadahnya. Kalau ini memang kepala, kalau ini badannya nggak sempurna semua. Memang kalau satu nggak ada, satunya nggak akan fungsi. Jadi menggunakan harus pakai dua-duanya. Mungkin kalau multifungsi Sang Kaiser bisa memperjelas lagi multifungsi buat apa. Kalau saya melihatnya ini fungsinya kalau saya lihat dari sisi badannya, dia itu kayak pengawal sih, jadi kayak pengikut. Jadi dia itu kemana-mana dia itu ngikutin, dalam arti begini, ngikutin setiap kita kegiatan yang positif dalam arti hubungannya dengan gaib, dia akan ngikuti badannya ini. Dan mungkin kalau Mas Badi dari nanti saya kurang tahu, nanti kita sinkronkan. Mungkin kalau kepalanya ini bagian ujung tombaknya, kalau saya gitu. Jadi badannya ini ngikutin kepalanya sebenarnya. Jadi kalau kita diserang, kepalanya akan, istilahnya itu dia akan nyergap duluan, dan ini ekornya itu biasanya kalau ular itu ngelilit, dan ekornya, badannya itu ngelilit, ekornya itu biasanya kayak coro Jawa nyeblak. Jadi kayak nyeblak sekalian ngunci itu loh. Kalau menurut saya fungsinya seperti itu. Jadi bisa juga untuk kayak penetralisir hal-hal negatif, dan mungkin bisa juga untuk gangguan-gangguan juga. Insya Allah bisa sarananya ini. Jadi intinya tetap pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ini hanya untuk perantara aja, karena kodamnya dia punya keahlian seperti itu. Jadi bukan dianya seperti Tuhan, bukan. Jadi keahliannya, kodamnya dia bisa seperti digunakan seperti itu dulu. Terus sampai mau nambahin apa lagi? Kalau sedikit bisa mungkin buat kewibawaan, lebih tinggi energinya, bukan hitam, tapi memang lebih tinggi. Nggak boleh disalahgunakan, cuman itu.
Jadi saya tadi sempat mendapat info juga tentang kejadian alam seperti ini, kejadian saat ini yang kita semua mengalaminya. Insya Allah mungkin itu cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tadi melihat kayak sosok langit hitam terang, tapi tiba-tiba ada ombak dari atas langit jatuh dan akhirnya rata semua di bumi, ini rata semua. Ya itu menurut info pandangan saya, jadi nggak wajib dipercayai dan nggak wajib diyakini, cuman kita hanya berdoa dan waspada dan hati-hati aja. Dan memang kenyataan kenyataannya kita semua mengalami kondisi yang sedang ada musibah semua. Semoga semuanya dikasih cepat selesai dan gak ada apa-apa dan normal kembali, dan kita wajib berdoa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi supaya semuanya dirampungkan, kalau orang Jawa diselesaikan dengan Ramadan nanti. Semoga semuanya akan berkurang sedikit demi sedikit dan akhirnya normal kembali, dan kita wajib memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mendapatkan info seperti itu. Kalau Mas Ferdi ada tambahan gimana? Alam memang dibuat sudah tua ya, memang sudah tua, tapi itu hanya sekedar peringatan kita untuk kembali. Sebenarnya kembali gimana? Kembali untuk membenahi diri. Semua orang itu pasti buat yang enggak melebihi batas, tapi ya Tuhan memberi ujian ya tanpa batas. Kita sendiri yang bisa merubah, bukan Tuhan, tapi kita sendiri yang bisa berubah. Mengerti keadaan gimana, harusnya mengerti gimana, harusnya seperti apa. Itulah yang dinamakan kehidupan. Hanya Tuhan yang tahu. Cuman itu cukup. Ya, sedulur, perlu saya tambahin, dan maksudnya tadi kita merencanakan, Tuhan yang mengabulkan, terserah dikabulkan enggak, tergantung kita permohonannya. Dan Allah tahu kita butuh, jadi Allah itu enggak harus langsung ngasih, enggak. Jadi kita harus bersabar juga dan harus siap diuji juga, dan perbanyak baca istighfar, jadi supaya kita sedikit demi sedikit dia bersihkan badan kita dari cobaan-cobaan yang sedang melanda negara kita ini. Dan menurut leluhur tadi ya ada yang ngasih info juga, ngomong sing sabar, jadi sing sabar ora coba kaya ngene iki, kabeh ojo rame. Maksudnya rame itu gini, kita berusaha enggak apa-apa, tapi tetap memang udah jalannya kayak gini, harus kita jalani, dan kita perlu berhati-hati kemana-mana, berhati-hati dan wajib berdoa juga gitu. Menurut saya kayak gitu dulu. Di malam hari ini edukasi benda pusaka naga ini saya dan Mas Ferdi melihatnya seperti itu. Memang ini berasal dari sana, cuman jatuhnya bukan ke tangan kita, tapi pertama di teman, tapi teman itu nggak ngerti apa-apa ini benda apa, dan teman kita itu dia dikasih orang tua, orang ngerti juga, jadi enggak dikasih tahu gunanya untuk apa, cuman suruh bawa, disimpan, menjaga diri gitu. Tapi alhamdulillah mungkin dia lebih menyadari kalau benda ini bahkan kepada yang membutuhkan untuk menggunakan dalam hal kebaikan. Itu ya sedulur jejak KSR, jangan lupa subscribe, like, share, komen di bawah ini. Cukup sekian, saya sang KSR dan Mas Ferdi, saya undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan kata kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jejak KSR.